PPNI sampaikan bahwa dalam perjalanan penanganan COVID ini ada beberapa persoalan dan kendala. Selain itu APD, jalur atau prosedur penanganan, stigma, salah satunya adalah kita sudah mulai ada kelelahan dan tekanan psikologis. Nah, beberapa kasus yang datang ke Satgas COVID itu kita mencoba ada beberapa case tentang tekanan psikologis ini yang bisa diatasi sendiri oleh para perawat, tapi ada kalanya beberapa kasus yang memang harus penanganan daripada profesional dalam bentuk konseling. Kita juga sudah pernah kerjasama dengan IPKJI, ya, tetapi masih perlu lanjutan. Dan oleh karena itu PPNI bekerja sama dengan Bunda ID, Ibunda ID, dalam rangka penyediaan konseling bagi tenaga kesehatan, ya khususnya PPNI perawat yang memang memerlukan konseling dalam perjalanannya. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Arif Saputra yang mewakili Ibunda ID nanti untuk memaparkan bagaimana kiranya atau sosialisasi barang sebentar kaitannya dengan konseling psikologi dari tenaga kesehatan khususnya perawat. Dan karena kita sudah bekerja sama, jadi teman-temanku nanti ada aplikasi yang akan disampaikan Pak Arif, dan disitulah silakan mendaftar, dan jangan ragu bahwa Ibunda.id sudah bekerja sama dengan PPNI untuk dapat membantu teman-teman secara inilah action nyata kita untuk membantu teman-teman yang mengalami atau memerlukan konseling daripada psikologis, dan ini tidak dipungut biaya. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, teman-temanku semua yang ada di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa harap dimaklumi bahwa makin hari makin ada perbaikan-perbaikan dalam sistem seminar kita ini, termasuk hari ini ada sistem baru. Ini gunanya dalam rangka kita membuat sistem yang lebih ajak, sehingga di masa-masa yang datang kita sudah punya pola yang sustain. Karena terus terang saja, COVID atau pandemi ini kan memang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita, pengalaman yang baru-baru seperti ini, dan tentu menjadi pelajaran yang berharga, termasuk juga penyelenggaraan Zoominar yang setiap hari kita laksanakan ini. Oleh karenanya saya harap kita bisa bekerja sama untuk dapat menciptakan sistem yang baru yang akan kita masuk ke dalam the new normal yang akan datang. Selamat bersemi dan semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Novita, Mbak Novita ya, bukan Ibu ya, Mbak Novita, Bang Paul, dan tentu saja Pak Arif ya, yang telah memberikan jasanya luar biasa kepada 1.000 orang yang ada di ruang meeting, ada ribuan orang di channel YouTube, dan mereka akan tularkan ini kepada 10 minimal teman-temannya yang ada, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat tentu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja supaya kita lebih efektif waktu, kita mulai sesi ilmiah kita. Pembicara pertama yaitu Bapak Arif Fajar Saputra Eskom, MBA. Beliau dari Ibunda ID, nanti Bapak Arif Fajar mungkin bisa memperkenalkan sendiri. Pada Pak Arif kita panggilkan. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin. Silakan Pak. Terima kasih. Ini saya share screen saya ya. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, sudah muncul? Ya, silakan Pak. Selamat siang teman-teman. Salam kenal, saya Arif dari ibunda.id. Kesempatan siang kali ini akan sedikit memaparkan tentang campaign terakhir atau upaya terakhir yang kita lakukan di masa pandemi ini. Yang paling baru yang kita lakukan itu kita membuat sebuah campaign namanya Nakes Tetap Sehat Mental. Cuman sebelum saya elaborasi lebih lanjut mengenai apa program atau campaign Nakes Tetap Sehat Mental, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih ibunda.id itu gitu. Jadi ibunda.id hadir untuk membantu teman-teman di Indonesia yang membutuhkan support psikologis. Mungkin dari mereka ada yang stres,
kemudian ada kecenderungan untuk adiksi, atau membutuhkan layanan-layanan kesehatan mental, atau mungkin terms-nya di rekan-rekan atau di teman-teman PPNI itu terms-nya jiwa ya, jadi kesehatan jiwa gitu. Nah, kalau di ibunda.id kita mungkin lebih seringnya mental health gitu ya, mungkin adaptasi dari bahasa Inggris, jadi mental health dan kesehatan jiwa dan kesehatan mental ya sama saja, cuman kurang lebih dari 2015 sampai saat ini kita sudah, alhamdulillah kita sudah membantu lebih dari 550.000 pengguna di Indonesia yang menggunakan layanan kami, dan per hari itu ada sekitar 400 sampai 500 orang yang menggunakan layanan konseling di ibunda.id. Nah, sedikit layanannya di ibunda.id itu ada, kita memberikan layanan konseling online, offline, jadi pendekatannya O2O, kemudian juga kita ada online course, ya ini base-nya self-help based dan online therapy based, dan pendekatan ketiga ada layanannya kita employee assistance program untuk perusahaan. Nah, jadi yang melatar belakangi dari nakes tetap sehat mental ini adalah kita merasa perlu ya memberikan concern kita di ibunda.id kan memang fokusnya di mental health gitu. Kalau dari kemarin-kemarin banyak yang melakukan inisiatifnya berusaha untuk mensupport dari segi APD dan lain-lain. Nah, dari ibunda.id punya strength-nya di fokusnya di kesehatan jiwa. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu garda terdepan dari penanganan COVID-19 ini, ya tidak lain dan tidak bukan dengan memberikan layanan psikologis juga buat teman-teman atau rekan sejawat tenaga kesehatan, terutama buat PPNI di seluruh Indonesia. Dari data-data yang kita saksikan di luar negeri pun datanya luar biasa mencengangkan, dan harapan kami sih dari di ibunda.id semoga data yang ada di luar negeri itu tidak ada di Indonesia. Jadi ini sebuah langkah preventif yang kita lakukan dari ibunda.id, bahwa ternyata kesehatan mental tenaga medis juga harus jadi perhatian gitu. Mereka udah luar biasa ada di rumah sakit, berjuang terus-menerus setiap hari, tidak ketemu sama keluarganya dalam waktu yang cukup lama. Dari beberapa case juga yang terjadi, kita ngelihat ternyata risetnya membuktikan bahwa prevalensi post-traumatic stress disorder-nya itu mencapai 14,6% dari jurnal terbaru yang kita lihat, dan juga ternyata 22 dari 100 tenaga medis tuh mengalami gangguan kecemasan. Ditambah lagi dengan adanya situasi pandemi ini tuh menambah stresor. Jadi ini bebannya luar biasa sekali, mungkin 2-3 kali lipat kepada tenaga kesehatan. Nah, beberapa solusi yang mungkin bisa dihadirkan tuh perlu sekali dukungan keluarga dan dari kolega ya. Kemudian juga budaya lingkungan yang harus suportif, juga kebijakan yang mendukung rehabilitasi trauma. Ini karena salah satu yang diramalkan setelah adanya pandemi ini adalah adanya PTSD atau angka dari PTSD yang akan melonjak naik. Dan yang terakhir, layanan kesehatan mental dengan profesional. Ini adalah sebuah bentuk mitigasi yang kami rasa dari ibunda.id sangat-sangat perlu untuk menjadi concern, terutama dengan strength atau sesuatu yang kami concern banget gitu. Oleh karena itu, Jumat kemarin kita bekerja sama dengan psikolog dan psikiater associate kami. Kita meluncurkan 100 sesi konseling gratis untuk nakes tetap sehat mental di Indonesia. Dan tahap awal ini adalah sebuah bentuk validasi untuk memvalidasi demand atau kebutuhan dari para tenaga medis di Indonesia. Yang mana nanti jumlahnya setelah penuh dari 100 ini, kita akan terus menambah jika memang demand-nya sangat-sangat banyak sekali dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana langkah penggunaan dari cara untuk melakukan konseling dari nakes tetap sehat mental ini? Teman-teman bisa mengakses situsnya, ya tidak mesti mendownload aplikasi atau apa, teman-teman cukup memasukkan URL atau mengunjungi situs ibunda.id/konseling nakes. Nah, di situ ada beberapa tahapan registrasi yang teman-teman harus lakukan. Itu bisa memilih langsung jadwal konseling yang tersedia, kemudian nanti ketika registrasi, teman-teman tinggal foto saja, bisa SIP-nya difoto atau ID card tempat teman-teman bekerja. Nanti kami akan memverifikasi data yang masuk, registrasinya paling lama 1 kali 24 jam. Setelah itu teman-teman bisa melakukan atau booking
dengan psikolog yang ada di list di sini ya, Direktori Layanan Konseling Online Nakes Tetap Sehat Mental. Untuk namanya nanti teman-teman bisa googling kayak gimana sih siapa ini profil atau dari psikolog atau psikiater yang ada. Nah, siapa sih yang paling membutuhkan layanan ini gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah merasa ada beberapa symptoms dari yang di gambar ini, misalnya gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, kemudian mimpi buruk terus-menerus, selalu merasa bersalah. Dari beberapa case yang terjadi di Amerika pun, itu ada seorang dokter yang akhirnya committed untuk melakukan bunuh diri karena dia merasa useless. Saya sudah menolong banyak orang, saya sudah membantu untuk mengupayakan banyak hal untuk bisa menolong orang, tapi pasiennya lewat juga. Jadi akhirnya dia itu salah satu background kenapa sih akhirnya dia melakukan upaya tersebut gitu. Nah, jika teman-teman merasakan atau memiliki symptoms dari list yang ada di slide ini dan juga mungkin ada di sini, sesak nafas, sakit kepala, susah fokus, tubuhnya sering gemetar, otak tegang, kemudian keringat dingin terus-menerus, sakit perut, mual, dan juga masalah pencernaan, dan mungkin lebih larinya ke gangguan-gangguan psikosomatis gitu ya. Itu juga teman-teman bisa menggunakan layanan konseling ini. Atau jika teman-teman masih ragu, aku tuh butuh nggak ya kira-kira layanan konseling ini? Nah, teman-teman bisa menggunakan digital assessment atau screening yang kita buat. Itu nanti ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab, dan nanti assessment-nya langsung keluar di situ scoring-nya, apakah kondisi teman-teman tuh kayak gimana, yang akan menggambarkan kondisi teman-teman seperti apa. Ini bisa diakses di tespsikologi.ibunda.id. Nah, itu dia akan melakukan screening, dan ini basicnya menggunakan SRQ-20 dari WHO. Kemudian kita juga ada ini slide ini mungkin nanti kalau misalnya teman-teman butuh nanti ada juga bisa di-share. Ini ada 5 cara sehat mental di rumah yang kita provide dari ibunda.id yang teman-teman mungkin juga bisa share ke teman-teman atau mungkin ke pasiennya. Ini ada beberapa yang kita kita sediakan layanannya dari ibunda.id. Ada 1 minute self care, selama 1 menit bisa merilis stres-stres yang ada. Kemudian ada 15 minutes audio mindfulness, saya selama 15 menit bisa mindfulness, atau mungkin termsnya di Indonesia lebih seringnya dengan misalnya meditasi dan lain-lain. Nah, ini setelah 15 menit bisa membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Dan yang terakhir, ini social media campaign yang kita buat, itu ada Nakes Tetap Sehat Mental, dan terima kasih Nakes, ini untuk pengguna di seluruh Indonesia, terutama netizen-netizen, untuk mengungkapkan atau mengekspresikan terima kasihnya kepada tenaga kesehatan di Indonesia karena sudah berjuang luar biasa keras sekali. Nah, bentuk kampanye seperti ini nanti kita share di sosial media yang ada di ibunda.id gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan mewakili tim dari ibunda.id mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan luar biasa untuk teman-teman dari PPNI dan teman-teman tenaga kesehatan di Indonesia karena sudah bekerja keras sangat luar biasa dalam menangani COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, Nes, kalau ini saya dimanapun berada, kita akan langsung masuk ke ruang diskusi sekarang. Kami akan tolong bersiap buat sejawat yang bertanya agar supaya ketika nanti dipanggil kita tidak terlalu banyak waktu menunggu, segera direspon agar supaya kita waktu, karena pertanyaan sangat banyak sekali ini ya, karena pengalaman dari Australia dan dari Jerman juga dari Pak Arif ya. Kita panggilkan penanya pertama ini Pak Ahmad Ihsan yang dari ruang Zoominar. Silakan Pak Ahmad Ihsan, di unmute mic request. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, ya ditunjukkan dari mana Pak Ahmad Ihsan? Izin bertanya kepada Bapak Arif yang pembicara pertama, Bapak. Ya, dari mana Pak? Dari Rumah Sakit Persahabatan, Bapak. Oh, siap. Rumah Sakit Persahabatan Jakarta.
Ya izin, misalkan jika kita mengalami gangguan psikologi dengan nilai rentang yaitu 38 sampai 55, yaitu kita harus mencari bantuan profesional. Apakah bisa kita mengikuti terapi di situs Ibunda saja? Atau harus mendatangkan tim terapis khusus supaya psikologi kita tidak tambah down? Terus apakah jika kondisi tersebut kita alami, apakah kita tetap kerja sambil mengikuti terapi atau kita berhenti sampai kondisi psikologi kita ibaratin seimbang atau stabil? Mungkin Bapak Arif ada solusi seperti itu. Terus bagaimana kita menilai terapi di Ibunda tadi, terapi kita berhasil atau kita bisa memberikan atau menerima manfaatnya? Terus bagaimana kita menghindari supaya psikologi kita tidak timbul kembali stresnya? Mungkin dari Bapak Arif ada solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Mas Ahmad Ihsan. Ini sharing pribadi atau apa sih ini? Baik, silakan Pak Arif. Silakan. Langsung aja Pak Arif. Ya, Mas Ahmad Ihsan, salam kenal. Terima kasih. Mungkin untuk kalau tadi sudah melakukan screening test gitu ya, mungkin screening testnya tadi skornya cukup lumayan tinggi ya. Nah, untuk sekarang memang dengan kondisi yang setelah pandemi 3 bulan terakhir ini, setelah PSBB dan lain-lain, kan memang kita sekarang approach-nya online semua gitu Mas, termasuk terapi dan lain-lain itu memang pendekatannya ke online terapi base dan memang mau tidak mau ke sana kan larinya gitu. Walaupun sebetulnya akan jauh lebih efektif ketika dilakukan face to face. Tapi dengan keadaan yang sekarang memang pendekatannya kita memang ke online semua. Jadi kalau saya sarankan nanti Mas Ahmad Ihsan bisa ambil sesi konselingnya dan nanti diceritakan ke atau psikiaternya bagaimana simptom yang dirasakan dan lain-lain gitu. Kalau mengenai kira-kira ini efektif atau tidak terapi dan lain-lainnya, mungkin parameternya adalah kalau nanti Mas itu sudah bisa produktif lagi gitu, sebetulnya gitu. Nanti untuk details dan lain-lain mungkin yang lebih berhak menjawab itu mental health atau praktisinya gitu. Kalau saya hanya mungkin di sini bertanggung jawab untuk menjelaskan flow-nya kayak gimana untuk penggunaan dari konseling online di Nakes Tetap Sehat Mental gitu. Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatannya juga sehat mental juga gitu, tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat pasiennya sehat, tapi juga harus dipastikan tenaga kesehatannya juga sehat juga gitu. Semoga bisa dicoba Mas di Siap. Mungkin itu Bapak, apakah kita tetap bekerja atau berhenti dulu dengan kondisi tersebut? Nah, untuk penjelasannya seperti itu pun saya sepertinya yang lebih berhak untuk menjawab ini kayaknya dari ini ya, praktisi kesehatan mentalnya ya, baik psikolog atau psikiaternya. Lebih ke sana sih Mas Ahmad. Baik. Siap. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan. Salam sehat, tetap semangat. Siap Pak. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih. Ya. Ya Pak, siap. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Arif ya Pak. Tadi waktu awal sudah sempat diskusi sebentar. Bagaimana Ibunda ID mengembangkan sistem konselingnya secara online ataupun offline untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi mungkin kita-kita ini semua yang tenaga kesehatan bisa juga mengembangkan seperti itu, tapi tentunya dengan perspektif yang berbeda-beda. Mungkin general saja Pak, umum saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Evi Karota. Silakan Pak Arif. Halo Ibu Evi, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sedikit menjelaskan bahwa di ibunda.id kita memiliki di advice oleh 2 praktisi kesehatan mental. Yang pertama adalah psikolog dan psikiater. Untuk psikiater kita under advisory dari Dr. Jamie Ardian.
Kemudian untuk psikolognya kita di under advice sama Mbak Indira yang sekarang saat ini sedang mengambil PhD di Belanda. Nah, jadi kalau misalnya terkait apa saja yang dilakukan, maksudnya bentuk inovasi yang dilakukan oleh ibunda.id dalam hal menyediakan layanan kesehatan mental dari offline ke online itu mungkin bentuknya banyaknya kita first assessment atau screeningnya itu dilakukan online gitu. Jadi kita lebih sering untuk pertamanya adalah kita screening gitu. Usersnya tuh, wah ini kayaknya bisa diselesaikan dalam misalnya terapi online atau cukup dengan online atau perubahan ABC atau afektif kognitif sama behaviornya gitu. Nah itu bisa diputuskan misalnya, oh ini cukup online saja. Tapi kalau misalnya sudah dirasa dan terlihat, ini sepertinya arah-arahnya nih butuh ditegakkan diagnosa secara offline. Nah itu makanya kita alihkan ke offline dari online. Jadi sebetulnya pendekatannya kurang lebih seperti itu. Terutama untuk di Indonesia sendiri stigmanya cukup kuat terkait dengan kesehatan mental ini. Jadi kalau misalnya stres dikit atau aduh aku kok overthinking, aduh kok aku kayak gini ya, aduh kok aku kecenderungan ada pemikiran untuk misalnya bunuh diri atau depresi berat, itu seringkali ketika cerita ke keluarganya atau ke saudara atau apa, itu pasti kamu kurang sholat deh gini. Kamu coba deh sholatnya yang benar. Pasti selalu stigmanya seperti itu. Oleh karena itu kita juga bersama-sama untuk menurunkan lah paling nggak stigmanya yang ada di masyarakat bahwa pergi ke profesional atau mental health atau mental illness itu nyata gitu. Dan juga kita berikan banyak sekali psikoedukasi di sosial media kita. Bisa di-follow di Instagram kita @ibunda.id. Itu juga banyak sekali psikoedukasi yang kita sebarkan terutama ke kaum millennials dan generasi produktif di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab.